Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel G9RC. Buat yang baru gabung, silahkan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tips melilit ulang dinamo sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Dinamo ini adalah dinamo bekas printer Epson. Dan ini bagian home, di bagian atas yang kuning ada untuk dudukan as. Kemudian di bagian dalam ada sepasang magnet. Karena penguncinya sudah saya lepas terlebih dahulu, jadi tinggal diambil saja seperti ini. Satu buah, dan ini satu buah lagi. Dalam memasangkan jangan sampai terbalik, karena medan magnet itu memiliki kutub S dan kutub U. Masing-masing tidak boleh dipasang S ketemu S atau U ketemu U. U harus ketemu S. Sudah dipasang seperti ini. Ini adalah penguncinya. Nanti ini diselipkan di bagian ini. Kemudian berikutnya ini adalah rotor magnet listrik. Rotor ini berputar pada poros kuningan tadi. Kemudian di sini ada bagian-bagian current. Ini ada komutator. Nah, yang ini adalah komutator yang fungsinya menyalurkan arus listrik ke kumparan atau ke lilitan email. Komutator ini nanti akan bertemu dengan sikat. Nah, ketika berputar, akan ketemu seperti ini. Arus listrik yang dialirkan melalui sikat akan diteruskan oleh komutator ini ke lilitan email. Lilitan email ini akan mengubah arus listrik menjadi magnet sehingga rotor berputar seperti ini. Current ini berisi magnet, maka dia akan tarik-menarik dan tolak-menolak dengan magnet yang ada di rumah magnet tadi. Penting untuk diketahui, kekuatan medan magnet yang ditimbulkan dari arus listrik ini akan mempengaruhi pada kekuatan berputar. Kekuatan yang mendorong rotor ini berputar, itulah yang selanjutnya disebut dengan torsi. Akibat ada dorongan dari torsi ini, maka akan menyebabkan rotor berputar. Putaran rotor selanjutnya kita kenal dengan istilah rotasi per menit atau disingkat dengan RPM. Berikutnya adalah bagian penutup dinamo. Pada bagian penutup dinamo ini ada konektor yang disambungkan dengan sikat. Agar lebih jelas akan saya tahan dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah sikat atau brass. Bahannya terbuat dari karbon. Kita masukkan as yang ada komutator. Jangan dipaksa masuk, tapi kita congkel agar karbonnya tidak terlepas. Kita paskan dulu seperti ini. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, seperti ini cara kerja komutator yang bertemu dengan sikat. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya jika Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Ya, terima kasih. Selanjutnya,
kita akan memasuki tips memilih ukuran dinamo yang kita butuhkan. Untuk menentukan hal ini, tentukan dulu dinamo apa yang akan cocok untuk apa yang akan Anda buat. Saya contohkan di sini, saya ingin membuat mobil-mobilan yang digerakkan dengan motor. Contohnya seperti ini. Saya punya ini mainan Lego. Ini ukurannya kecil. Kalau pakai dinamo 130, tampaknya ini cocok. Tapi kalau pakai 385, sepertinya ini terlalu besar. Bahkan kalau pakai tipe 5, wah ini jauh lebih besar. Ini pas. Selanjutnya akan saya coba untuk mobil ini. Ini terlalu kecil. Yang ini bisa masuk sih. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis dinamo. Yang dimaksud dengan jenis dinamo di sini, dinamo apa yang akan Anda gunakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya. Contoh, bila mau membuat kipas angin, maka jenis dinamo yang RPM tinggi, torsi rendah yang dibutuhkan. Karena untuk memutarkan angin, ini tidak memiliki hambatan yang terlalu besar. Berbeda dengan jika Anda mau membuat mobil RC. Daya gesek dari putaran yang bersentuhan dengan tanah ini membutuhkan torsi yang cukup besar dibandingkan kalau kita mau membuat kipas angin. Selanjutnya, bila kita sudah bisa memilih atau menentukan jenis dinamo, apakah yang torsi besar RPM kecil atau RPM yang tinggi dengan torsi yang sedang atau yang seimbang dua-duanya, langkah selanjutnya adalah perhatikan durasi pemakaiannya. Apakah durasi pemakaian dalam jangka waktu yang panjang atau durasi pemakaian hanya sekali-sekali. Contoh misalnya begini. Kalau kipas angin, maka dinamo akan bekerja terus, bisa sampai 2 jam, bisa sampai 3 jam. Tergantung udara yang panas, selama itu kita membutuhkan kipas angin. Berarti ini termasuk ke dalam durasi yang panjang. Contoh lain misalnya, bila durasinya pendek, seperti misalnya membuat obeng elektrik, maka putarannya hanya sebentar-sebentar saja. Ketika dipakai, sebentar, udah berhenti lagi. Nah, itu termasuk ke dalam durasi yang pendek. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sumber arus yang digunakan. Apakah menggunakan sumber arus dari listrik dengan menggunakan adaptor atau menggunakan baterai? Bila menggunakan sumber dari listrik, maka itu tidak ada masalah dengan lama atau sebentar penggunaannya. Tetapi bila menggunakan baterai, harus kita perhatikan dari satu voltase yang digunakan berapa volt. Yang kedua, kekuatan lama baterai. Bisa kita lihat dari mAh yang tertera di baterai itu sendiri. Setelah kita menentukan berapa volt yang akan digunakan untuk menggerakkan dinamo, dari sini kita akan mulai menghitung jumlah lilitan dinamo. Untuk perbandingannya, 1 volt itu sama dengan 10 lilitan. Bila kita menggunakan 2 volt, berarti kita akan menggunakan 20 lilitan. Contoh, saya menggunakan baterai dengan 500 mAh dan voltasenya 7,4 volt. Maka
Saya akan menggunakan kawat yang cukup kecil, yaitu dengan diameter 0,3 mili dengan jumlah lilitan sebanyak 74 lilitan. Setelah didapat data-data yang mendukung pada rencana pembuatan dinamo, baik berupa besar dinamo yang dibutuhkan, voltase yang akan digunakan, dan arus atau ampere yang akan digunakan, kemudian untuk apa dinamo itu digunakan, maka selanjutnya kita persiapkan keren yang akan kita lilit ulang. Berikut adalah caranya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu. Terima kasih. Ini adalah bagian rotor yang telah dilepaskan dari rumahnya, yang berasal dari dinamo printer dengan tegangan 12-24 volt. Kita akan coba buka gulungannya. Untuk lilitannya, cari yang lilitannya menumpang di atas lilitan yang lain. Nah, bagian ini di bawah lilitan yang lain, ini juga di bawah lilitan yang lain. Kita akan coba putuskan salah satu kawat email yang terhubung ke bagian komutator. Saya di sini menggunakan alat pendedel benang. Kalau memungkinkan, kita congkel, tapi kalau tidak terlihat seperti ini, susah sekali karena berada di bagian dalam. Maka untuk yang pertama kali ini, saya coba dilepaskan dengan memutus gulungan. Dengan cara seperti ini, saya putus saja semuanya. Nah, sudah terputus. Kemudian bagian ini kita lepaskan dengan cara seperti ini. Kita tarik, kita lepaskan. Perhatikan putarannya, ini searah dengan jarum jam. Ya. Nanti pada saat kita memasang, berarti kita memutarnya kebalikan dari arah jarum jam. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buka saja sampai dengan habis. Dan sekarang kita sudah dapatkan rotor tanpa lilitan. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk melilit ulang, saya menggunakan kawat, ini kira-kira ukuran 0,3. Kawat ini saya ambil dari bekas trafo yang 3 ampere untuk bagian ke AC atau bagian primernya. Ini kalau saya bandingkan dengan kawat sebelumnya yang tadi dibongkar, ini terlihat perbedaan dari diameternya. Jadi yang saya gunakan sekarang lebih besar dari yang aslinya atau yang bagian awal tadi. Sayang sekali saya belum punya alat untuk pengukur diameter kawat, jadi saya pakai perkiraan saja. Dan mungkin Anda juga bisa melihat ini perbandingannya seperti ini. Karena kawat yang saya gunakan kawat bekas, maka saya harus memastikan dulu bahwa kawat ini masih berfungsi dengan baik. Tidak ada yang putus, kemudian tidak ada yang terkelupas. Berbeda dengan kalau kita beli baru, insya Allah pasti semuanya juga masih baru. Saya menggunakan avometer untuk mengukur saja ini ada arus atau tidak. Kalau ini nyambung berarti tidak ada yang putus di tengahnya. Kemudian ini bagian dari rotor.
Saya akan ngecek dulu komutator antara yang satu dengan yang lain. Pastikan tidak terhubung. Ini kalau kita tidak memastikan seperti ini, khawatirnya nanti terjadi ada korslet antara satu komutator dengan komutator lain. Nah, sudah bisa dipastikan komutatornya tidak ada yang korslet. Sekarang coba kita perhatikan rotor ini. Pada rotor ini kita bisa melihat ini bagian keren akan berpasangan dengan komutator di atasnya. Bagian ini di atasnya, ini dan di atasnya sama semua seperti itu. Jumlah keseluruhan ini ada 5 buah keren. Untuk memulai lilitan, kita akan solderkan ujung tembaga pada bagian ini, kemudian dililitkan mengikuti arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Satu putaran itu ketika ketemu lagi di atas. Seperti itu. Oh iya, hampir lupa. Yang sering dipertanyakan adalah untuk satu lilitan keren, satu kumparan keren penuh itu berapa meter kawat yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Ini jarak dari 2 keren kurang lebih sekitar 1,5 cm. Nah, dari 2 keren itu 1,5 cm. Kemudian tingginya, nah dari ke bawah ke atas, ini kalau 2 cm terlalu panjang sih sebenarnya, tapi saya tulis 2 cm saja karena kalau kepanjangan lebih baik daripada nanti terlalu pendek. Bagian atas pasti sama 1,5, bagian kiri pasti sama 2 cm. Nah, kemudian kita jumlahkan saja. Ya, kita jumlahkan 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3 cm. 2 cm tambah 2 cm. Kita jumlahkan ini. Jadi keliling dari keren 2 keren itu adalah 7 cm. Sekarang kita hitung satu lilit itu sama dengan 7 cm. Kalau kita mau melilit sebanyak 74 lilit, maka kita tinggal mengkalikan saja 74 kali 7 cm. Sama dengan 74 kali 7, 7 kali 4, 28. 7 kali 7 pas 9, 51. Jadi satu keren itu poolnya kita membutuhkan 500 ya, kita membutuhkan 518 cm atau 5,18 meter. Lilitan. Semuanya di sini ada 5. 2, 3, 4, 5. Berarti kita kalikan ke 5. Nah, jadi kita butuh kawat kurang lebih sebanyak 25,9 meter.
Berikutnya, cara melilit. Ambil kawat email, kemudian ujungnya kita bersihkan, kita kupas lapisan emailnya sampai terlihat warna tembaganya. Saya menggunakan pisau, kemudian kita beri timah. Sedikit saja kita beri timah. Untuk yang pertama bebas yang mana saja, karena posisinya nanti akan sama. Untuk selanjutnya ini akan menjadi komutator yang pertama untuk keren yang pertama. Nah, cara melilitnya dari keren yang pertama ini yang pas dengan kawat itu, kita ambil satu keren ke kiri. Nah, di situ ada lubang, masukkan ke lubang itu, kemudian kita tarik ke sebelah kanan lubang dari keren yang ke satu, bukan ke sini, bukan. Nah, ke yang sebelah kanan. Titik ini adalah awal solderan, kemudian ke arah kiri, memutar ke arah kanan. Ini satu putaran atau satu lilitan. Kemudian kita lanjutkan. Terus ini 2, 3 lilit dan seterusnya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti setelah misalnya 74 lilit, ini yang terakhir ujungnya nyambung ke komutator yang kedua di sebelah kiri. Kita solderkan di situ. Lanjut lagi, 1 ke arah kiri, keren. Nah, ke situ ini jadi 1 lilit ke arah kanan, terus dililit sampai dengan nanti mencapai 74. Kita solderkan lagi di sini. Lanjut lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lilit lagi, kita solder lagi, terus seperti itu gitu. Nah, yang ujung ini juga dililit, akan ketemu lagi dengan yang di sebelah kanan nanti. Begitu dililitnya sampai dengan full seluruhnya. Untuk melilit lengkap mungkin akan saya buat video khusus, tidak di sini, yang lengkap dari awal sampai selesai khusus melilitnya saja. Karena kalau saya fullkan di sini juga, ini durasinya jadi agak panjang, agak berat juga ini untuk editingnya. Langkah selanjutnya ketika kita sudah selesai melilit adalah melakukan balancing. Balancing ini penting agar rotor berputar dengan sempurna dan tidak terbanting ke sana kemari. Penyebab utama tidak balance itu biasanya lilitan yang tidak merata atau gulungan yang terlalu keluar. Alat balancing yang saya gunakan adalah ini aluminium pendingin seperti ini, yang diletakkan di atas meja. Satu lagi seperti ini, karena saya belum memiliki juga alat balancing untuk rotor. Nanti ini kita simpan di sini, lihat pergerakannya. Kalau diam
bagus. Nah, kalau berputar begini berarti ada yang tidak seimbang. Nah, terlihat ini tidak seimbang. Kalau ini tidak di balancing dulu, nanti akan apa ya? Abrugan itu apa ya? Jadi putarannya itu tidak merata begitu. Jadi goyang terbentang-banting. Nah, metode yang saya gunakan adalah dengan memanfaatkan gulungan yang menurut saya anggap agak keluar. Jadi saya tidak akan mengikis keren karena sayang. Kalau nanti dililit ulang jadi beda lagi balancingnya. Nah, jadi saya akan memampatkan saja. Ini gulungan yang agak keluar, agak menjauh, saya pampatkan. Saya tekan kartu bekas apa ya? Kartu perdana gitu. Proses balancing ini memang memerlukan waktu lama, tergantung dari balancing dan kita memanfaatkannya. Ini di bagian atas agak keluar, saya tekan dengan menggunakan korek api bagian yang halusnya, jangan yang kerasnya. Ditekan ke arah as dengan pertimbangan yang membuat berat itu adalah dia lebih keluar, lebih jauh dari as. Jadi semakin jauh dari as dia akan memutar lebih, membuat tidak seimbang. Bagian bawahnya juga sama, saya tekankan, saya pampatkan juga. Kita coba lagi. Nah, agak mending karena dia menggelinding rada jauh. Masih ada sedikit di bagian sini. Di sini kita harus agak telaten dan sabar gitu ya. Jadi kita tidak bisa tergesa-gesa. Kita pampatkan, kita dorong ke arah as. Kita coba simpan lagi. Nah, sekarang terlihat menggelinding namun berhenti di situ dan tidak goyang lagi, langsung diam. Berarti ini saya anggap ini sudah balance. Nah, seperti ini yang saya harapkan. Saya akan mengelem sebagian titik-titik saja agar nanti kumparan itu tidak terlepas keluar dari keren. Karena bagaimanapun kalau putaran kuat, kawat itu bisa terlempar keluar. Kalau kawat sudah terlempar keluar, nantinya akan menjadi macet karena akan tergilas antara keren dengan magnet. Saya menggunakan lem seperti ini. Cukup di beberapa titik saja, tidak perlu semua. Kalau sudah dilem, biarkan sampai mengering. Balancing terakhir, saya coba gelindingkan. Iya, putarannya normal. Ulangi lagi. Nah, lurus di tempatnya dan terus berputar. Seperti ini sudah benar-benar balance. Langkah selanjutnya, langkah keberapa ya ini? Kita akan coba memasukkan keren yang sudah dililit
ke dalam rumah. Perhatikan caranya, jangan ada yang salah. Pasangkan ring-ring yang ada di ujung atas dan ujung bawah, karena ini tidak menggunakan ball bearing, jadi pakainya seperti ini. Untuk bagian yang tidak ke belakang atau bagian kepala menggunakan 2 buah bearing. Yang pertama bearing yang tebalnya, kemudian ini yang tipis yang bisa berputar. Sementara yang di bagian belakang hanya menggunakan 1 saja. Langkah berikutnya adalah pasangkan ke bagian sikat. Nah, untuk memasangkan ke bagian sikat ini jangan dipaksa. Kita masukkan sedikit demi sedikit saja. Masukkan dulu ke asnya. Nanti kalau mentok sikatnya, baru sikatnya itu dicongkel. Nah, masuk segini, ini belum masuk semua, masuk sedikit. Kita congkel untuk sikatnya, 2 bagiannya. Nah, setelah mencakup begini, yang udah rata, udah normal, kita masukkan ke rumah dengan cara menjepit bagian belakang dengan kuat, karena nanti akan tertarik dengan magnet. Nah, seperti ini, akan menarik dengan kuat magnetnya. Nah, seperti ini. Paskan dengan kunci-kunci yang sudah dibuka. Pastikan berputar dengan lancar. Ini dipaskan, ditarik ke atas depan. Nah, kalau sudah begini, tinggal dicoba. Tidak sabar ya untuk mencobanya. Bagaimana putaran yang asalnya dinamo 12 sampai 24 volt diubah menjadi dinamo dengan 7,4 volt. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya apa yang saya buat sudah selesai. Ini yang kita buat dari awal sampai jadi, tinggal ke pengujian. Dan ini yang masih utuh, masih 12 sampai 24 volt. Kita bisa melihat perbandingannya. Saya akan coba dulu yang awal, ini yang belum diubah, tipenya sama. Saya juga mendapatkan dari satu printer, ini dari printer 360. Kebetulan dinamonya cukup besar. Kita solderkan, ini bagian negatifnya, kemudian satu lagi bagian positifnya. Sudah terpasang, kita tinggal masukkan soketnya. Saya di sini masih menggunakan ISC dari WPLC 241 dengan baterai bawaannya ampere. Saya coba pasangkan ban dari mobil Rockflowler. Dinamo ini sekitar 3 mili, hampir sama dengan as mobil RC.
Saya coba nyalakan dulu. Sudah connect. Coba kita mulai. Nah, seperti itu putarannya. Seperti tadi ya putarannya, mungkin nanti saya akan bandingkan keduanya secara berdampingan agar terlihat jelas perbedaan pada maksimum putarannya. Sekarang kita coba untuk yang baru dililit, yang asalnya 12 sampai 24 volt maksimalnya, sekarang sudah diubah maksimalnya menjadi 7,4 volt saja. Sama prosesnya seperti tadi, kita solderkan yang negatif ke negatif. Kalau di sini kabel negatifnya berwarna putih dan kabel positifnya berwarna merah. Ya, udah selesai. Kita coba dengan ban yang sama. Hanya ini untuk hexnya masih 0,6, jadi agak longgar, harusnya 0,7 yang pasnya. Saya coba turunkan kameranya dulu. Masih lumayan lama Pak Agus, aduh editingnya. Ini ada kawan saya, silakan nanti yang belum berteman dengan beliau, dia pemilik Jada Channel. Kalau sekarang ganti ya, jadi apa namanya? English with Jada. English with Jada. Saya coba simpan lagi di atas.
Saya cek ESC normal. Saya ingin mencoba dengan dua buah ban kiri kanan. Hasil dari yang tadi terlihat di sini 7,4 volt bisa lebih cepat dari 12 volt sampai 24 volt. Jadi yang bikin cepat itu adalah pas antara satu daya dengan maksimal dari dinamo. Jadi tidak berarti 12 volt itu lebih cepat dari 7,4 volt dalam kondisi yang baterai yang sama. Kurang bagus yang satunya lagi, terlihat ini tidak, heksnya tidak seimbang karena memang yang 6 mili dipakai di 7 mili, jadi ada ruang yang kosong, jadi putarannya tidak balance. Saya coba letakkan di meja tadi, tetap saja torsinya itu tidak bisa mengangkat, memutarkan roda. Ini agak susah, ada kawat yang tergulung. Coba kita singkirkan dulu. Ya, keseimbangan yang sebelah kiri tidak bagus, balancingnya tidak bagus, jadi terbontang-banting. Nah, terbanting-banting kan, dalam putaran cepat kelihatan terbanting-banting. Ini putarannya sudah cepat, tapi sayang ini torsinya masih kurang, atau mungkin maksimalnya seperti ini. Paling nanti diakalinnya, kalau ingin torsinya lebih tinggi, kita akan main di gearbox. Sayang sekali dengan peralatan yang minim. Lagi-lagi saya tidak punya alat untuk mengetes kecepatan RPM. Ya, maklum saja, namanya juga pemula, serba-serbi terbatas dalam peralatan. Nah, terlihat goyang. Ini karena memang heksnya tidak pas dengan heks roda. Kalau dicopot seperti ini. Nah, kalau misalnya balancing yang sebelumnya tidak dilaksanakan, kan tidak akan berputar dengan normal, pasti terbanting-banting. Tidak bisa diam begini, pasti terbantang-banting. Tadi bergerak saat diberhentikan, jadi ada loncatan energi, mungkin ya, tenaga yang tersisa terloncat. Saya pakai yang satu lagi, berarti yang ini yang agak pas.
agak balancing. Motor ini saya pegang tidak terlalu cepat panas, kalau segini wajar lah, tidak sampai panas, hangat juga belum mencapai hangat. Jadi dalam artian ini masih bisa digunakan untuk durasi yang panjang. Berbeda kalau kita menggunakan kawat yang besar, memang putaran akan lebih cepat, tapi akan cepat panas juga. Makanya di awal ini tidak akan cocok kalau untuk seperti ini. Cocoknya digunakan untuk obeng elektrik yang pemakaiannya cuma sebentar. Baterai 500 mAh lumayan kuat juga. Tapi saya pengen tahu dari full di cas dia mampu berapa lama sampai dengan baterai itu habis. Mungkin akan saya coba buat dalam video berikutnya, uji ketahanan baterai pada dinamo seri 5XX, dia mampu berapa menit mensuplai tegangan yang sudah pada dinamo yang sudah diubah. Nah, biar tidak ketinggalan informasi, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai. Semoga yang saya bagikan di sini berdasarkan pada pengalaman saya bisa bermanfaat untuk semuanya, termasuk yang sedang melakukan uji coba berkaitan dengan dinamo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.